Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ariadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang kedua, yaitu bagian kompetensi manajerial dan sosiokultural. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi soal-soal yang terbaru P3K Guru SD khususnya. Dan bagi yang ingin mengerjakan TO Mini 2 ini masih bisa, yaitu linknya ada di deskripsi video ini. Dan bagi yang ingin bergabung bersama belajar bersama di grup Telegram yang setiap hari membahas soal-soal PGSD, bisa gabung juga yang ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Kondisi kerja di organisasi yang paling saya harapkan adalah kondisi yaitu yang B, memberikan kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Jadi ini beraktualisasi diri ini berarti ada tantangan sendiri. Kalau yang A, memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi masalah pribadi, ini tidak pas. Tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Ini berarti tidak berkembang. Yang D, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertukar pengalaman pribadi. Ya kan suatu organisasi, mengapa pengalaman pribadi kan tidak perlu? Memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi hal-hal yang berbau politik. Biasanya organisasi itu kan tidak boleh ada yang berbau politik. Jadi yang paling tepat adalah yang B, memberikan kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Poinnya ini. Untuk nomor 12, salah satu hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya adalah yang C. Saya akan banyak membaca hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, mengikuti seminar atau pelatihan, serta mengikuti perkembangan terkini. Pembahasannya, salah satu hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan itu adalah mengikuti seminar, pelatihan, serta mengikuti perkembangan terkini. Kalau untuk yang A, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Belajar apa ini? Yang B, saya akan bekerja keras agar saya mendapatkan banyak pengalaman. Kan tidak hanya bekerja keras, tapi juga perlu belajar. Yang D, saya harus diamanai banyak tanggung jawab agar kemampuan saya dapat meningkat. Nah, ini kalau diamanai banyak tanggung jawab, tentunya kemampuannya akan menurun juga karena banyak tuntutan dengan kondisi tubuh yang ada batasnya kan juga akan down juga. Saya akan banyak bergaul dengan orang lain yang belum saya kenal. Tujuannya apa? Jadi yang paling tepat adalah banyak membaca tentang pekerjaan dan ikut seminar atau pelatihan. Soal nomor 13, sekolah Anda akan melakukan akreditasi pada bulan depan. Masih banyak perangkat akreditasi yang belum terpenuhi. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Yaitu yang D, saya menambah lembur hari Minggu untuk menyelesaikan tugas walaupun jam kerja hanya sampai Sabtu. Pembahasannya soal ini merupakan kompetensi orientasi pada hasil, yaitu pada level 2. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Jadi karena ada tuntutan kan tidak setiap hari juga dan tidak terus-menerus juga, karena ini kan mau akreditasi. Kalau yang A, tidak peduli masalah akreditasi, adalah tugas kepala sekolah, saya hanya guru biasa, ini tidak tepat. Saya hanya melengkapi administrasi saya saja. Ini juga tidak tepat karena kan masih ada perangkat lain saling membantu. Saya kerjakan hanya sesuai dengan jam masuk sekolah. Jika waktunya pulang, tetap pulang. Nah, ini kan tidak meningkatkan hasil kerja lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Ini kan berarti hanya standar saja. Sedangkan yang D, saya menambah lembur hari Minggu untuk menyelesaikan tugas walaupun jam kerja hanya sampai Sabtu. Jadi meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi. Ini tuntutannya. Yang E, saya mengerjakan semampu saya, berarti tidak punya target juga. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 14, jika Anda suatu pimpinan di suatu instansi dan ada bawahan Anda tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu yang E, memberikan contoh ke bawahan dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Soal ini termasuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain pada level 2, yaitu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, ini kompetensi manajerial, yaitu pada kompetensi pengembangan diri dan orang lain pada level 2. Yang A, memarahinya, ini tidak etis juga, menyuruhnya untuk membaca buku. Yang C, menyuruhnya untuk belajar dari pegawai lain. Nah, ini kan
tidak sesuai dengan ini tadi, kompetensinya ini, pengembangan diri. Memberikan tugas kepada pegawai lain untuk mengajari bawahan tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang E, yaitu memberikan contoh ke bawahan dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Soal nomor 15, salah satu indikator perilaku dari deskripsi sikap menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja adalah, yaitu yang A, memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. Ini indikator perilaku dari deskripsi sikap menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja adalah, yaitu ada 3 ini. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi. Yang 3.2-nya indikatornya memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. 3.3-nya mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target unit kerjanya. Di yang sesuai atau indikatornya itu memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. Ini bagian sosiokultural. Nomor 16, mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan merupakan deskripsi kompetensi perekat bangsa pada level 3. Level 1-nya peka memahami dan menerima kemajemukan. Level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Level 3-nya mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Level 4-nya mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Level 5-nya wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Jadi ini merupakan level 3. Soal nomor 17, pada suatu hari ada orang tua murid yang datang ke sekolah untuk protes nilai ke wali kelas. Wali kelas sudah menjelaskan cara penilaian secara jelas, tetapi wali murid tetap tidak mau menerima alasan dari wali kelas. Jika Anda adalah kepala sekolah, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Yaitu menjadi mediator untuk penyelesaian masalah. Ingat, Anda sebagai kepala sekolah ya ini, bukan ikut menjelaskan. Soal ini pada kompetensi sosiokultural level 3 dengan indikator menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Kalau yang menyalahkan guru ini tidak tepat, menyalahkan wali murid juga tidak tepat, menyalahkan murid tidak tepat, menjelaskan ke wali murid lagi tentang cara pemeralaan nilai agar wali murid lebih percaya. Nah, ini kan berarti tidak sebagai mediator. Yang pas adalah sebagai mediator, menjelaskan ke wali murid tentang cara pemerolehan nilai. Ini kan tugasnya guru, bukan tupoksi kepala sekolahnya. Pemerolehan nilainya bagaimana ya, kalau nanti yang dijelaskan kepala sekolah benar, kalau tidak kan yang tahu prosesnya atau proses penilaian dari awal sampai akhir kan gurunya, bukan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya tentu sudah percaya kepada gurunya bahwa nilai yang dituliskan itu sudah sesuai prosedur penilaian. Soal nomor 18, salah satu indikator perilaku mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi adalah, yaitu mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik. Nah, indikator dari mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi adalah ada 3 indikator. Menginisiasi dan mempresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dalam masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. 4.2-nya mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan 4.3 mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik. Soal nomor 19, suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum, peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang berbagai hal yang menyinggung bertemakan syarat. Opini sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara, adalah opini yang menyinggung bertemakan sara karena tidak sesuai dengan kompetensi sosiokultural sebagai perekat bangsa.
Soal terakhir nomor 20. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antar saudara terkait harta warisan. Hal apa yang akan Anda lakukan? Yaitu menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. Pembahasannya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki ASN adalah perekat bangsa. Jadi dengan adanya konflik tersebut kita bisa menjadi mediator. Jika sudah mediator tidak ketemu titik temu, baru meminta bantuan hukum. Untuk video lain bisa ditonton di dua video ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada perbedaan jawaban, silahkan diresapi sendiri mana yang terbaik bagi Anda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.